Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Izzatul Amelia dengan NIM 231101040013 dari Prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usria MPDI, tugas membuat PPT interaktif. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dan integrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta profil pelajar rahmatan lil alamin dalam kurikulum Merdeka. Baik, yang pertama yaitu karakteristik mata pelajaran. Di sini tuh dibagi menjadi 5. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikut karakteristik yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia itu untuk membentuk keterampilan berbahasa reseptif atau menyimak dan membaca. Kemudian, yang ketiga yaitu memiliki keterampilan berbahasa kreatif, berbahasa atau berbicara dan menulis. Kemudian karakteristik mata pelajaran matematika. Yang poin ke A, objek yang diabstrak. Kemudian kebenaran berdasarkan logika, pembelajaran secara bertingkat dan kontinu, kemudian keterkaitan antara materi pada pola pikir deduktif, kemudian bahasa matematika yang jelas dan spesifik, kemudian orientasi pada penguasaan materi dan kompetensi. Baik, di sini itu ada 3 karakteristik mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran PKN, yaitu multidisciplinarity, kemudian civic skills. Di sini ada 2, intellectual skills dan participatory skills. Kemudian civic disposition atau watak kewarganegaraan. Kemudian struktur keilmuan dan kompetensi, dan yang terakhir yaitu integrasi dengan mata pelajaran lain. Kemudian karakteristik dari mata pelajaran IPA ada 3. Yang pertama, pengetahuan alam, kemudian eksperimen dan observasi, kemudian yang terakhir teknologi modern. Dan yang ketiga yaitu karakteristik mata pelajaran IPS. Di sini itu IPS itu mengkaji seperangkat peristiwa atau fakta atau konsep dan generasi yang berkaitan dengan isu. Kemudian IPS itu dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran IPS itu disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kebebasan dan keberhasilan dalam pembelajaran di masyarakat. Kemudian konsep P5 pada kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5 ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka yang berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Di sini itu P5 dirancang untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian yaitu hubungan P5 pada kurikulum Merdeka. Apa sih hubungan konsep P5 itu dengan kurikulum Merdeka? Di sini tuh ada 3. Yang pertama, pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan abad 21, dan yang terakhir yaitu pendidikan yang fleksibel dan personal, integrasi antar mata pelajaran. Kemudian di sini faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan P5 pada kurikulum Merdeka. Ada 2 ya. Yang pertama itu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung itu meliputi
partisipasi guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum, kemudian peningkatan kualifikasi guru, kemudian penyediaan materi pendidikan yang relevan, kemudian perbaikan yang berkelanjutan. Nah, di sini faktor penghambatnya yaitu karakter peserta didik yang berbeda, kemudian kurangnya pemahaman tentang profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir kurangnya fasilitator atau guru pendamping. Kemudian hubungan PPRA pada kurikulum merdeka. Apa sih hubungannya itu? Pelajar rahmatan lil alamin di sini itu dapat diartikan sebagai pelajar yang taat terhadap ajaran agama yang ia anut, memiliki kepribadian yang terhormat dan juga berfokus pada menanamkan moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang direncanakan secara sistematis dalam proses pembelajaran serta melalui praktik kebiasaan yang mendukung sikap moderat. Kemudian karakteristik proyek pelajar rahmatan lil alamin. Di sini ada 4. Yang pertama, pemahaman prinsip rahmatan lil alamin. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Ketiga, kemampuan berempati. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian hubungan antara PPRA dengan kurikulum merdeka itu ada 5. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berbasis proyek, kemudian pengembangan karakter dan soft skills, kemudian relevansi dan konteks pembelajaran, kemudian kemandirian dan kreativitas siswa, dan yang terakhir yaitu kolaboratif dan komunitas. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.